Pak Pandi. ya. Ini kita minta saran-saran ataupun masukan-masukan dari Bos Bos Modal Modal. ini ya. Monggo, barangkali ada sesuatu hal yang bisa di-share. Sebentar Pak, saya ganti kamera ini ada depan, nah gitu, biar enak. Oke. Dulu Pak. Oh, kue kepriye kue? Oke. Oke. Baik, ini kan pada tanya ya, bagaimana cara budidaya yang udang yang benar lah. Saya dulu pernah budidaya udang itu dari dulu sampai sekarang itu sekitar 6 tahun. Terus 5 tahun maaf. 4 tahun saya budidaya di sistem plankton. Nah, biasanya teman-teman itu kalau sistem plankton itu tingkat kegagalannya itu lumayan juga. Masalahnya di DOC 30 hari itu air biasanya plankton itu akan drop. Nah, sedangkan kalau drop itu biasanya di udang itu akan stres. Udangnya akan stres. Makanya kita menyarankan mending menggunakan sistem bakteri. Kalau sistem bakteri itu DOC 20 hari itu air itu udah membentuk lah, udah air bakteri, dan biasanya itu sampai panen itu airnya tetap kayak gitu. Contoh-contoh itu yang di video-video saya itu kan udah banyak. Jadi kita tidak dipusingin dengan plankton drop. Jadi kita kan menggunakan bakteri. Kalau plankton itu sampai airnya drop, wah itu udahnya stres dan bisa mencret atau berak putih. Sedangkan menggunakan bakteri itu airnya biasanya cenderungnya ke pekat. Jadi untuk mengatasi kepekatan biar nggak terlalu pekat banget, kita menggunakan sirkulasi. Apabila kolamnya tidak ada sirkulasi, kita bisa sirkulasi menggunakan sifon selama 6 jam atau kalau bisa itu 12 jam, itu lebih bagus. Kita nggak pusing kalau, apalagi kalau musim-musim sekarang, musim hujan, kalau airnya sampai drop, kalau plankton airnya sampai drop, kita kasih fermentasi nggak jadi, terus malamnya hujan, itu ya udah nggak bakal jadi. Makanya kalau saya nyarannya itu mending menggunakan bakteri. Dan bakteri juga itu irit. Satu blong itu kemarin terhitung-hitung sekitar 160.000 satu blong. Sedangkan luasan petak kalau 1000 meter itu paling sekitar 10 blong itu waktu itu. Dan kita bisa tebar lebih padat, bisa 150 per meter atau 200 per meter. Nah, kita sedang saya sendiri itu lagi uji coba 360 per meter. wow Dan mantap. kita hanya mengandalkan ini yang katakan ini 500 itu 3 titik. Kincir berapa itu Bos Modal? Itu baru 2 pinggir, tapi kemungkinan sampai 50 hari nanti 3 pinggir. Wah, mantap. Biasanya dalam kepadatan 200-an itu kemarin DOC 45 udah 10 gram biasanya. Jadi kita budidaya ya yang namanya budidaya udang kan nyarinya ya untung. Iya. Nah, Betul sekali. teman-teman itu kebanyakan pusingnya itu di plankton drop, plankton crash, booming plankton. Kalau booming plankton mending daripada plankton drop. Kalau plankton drop otomatis kalau hujan terus air akan bening. Nah, nanti dari bening itu airnya itu akhirnya udangnya stres.
dan bisa merah putih. Nah kalau udang udah merah putih, wah udah tingkat kegagalan itu udah hampir 70%. Oke, cukup sekian. Mungkin Pak Agus ada yang ditanyakan mungkin terkait Ya dengan ini kita nanyakan mau kepada ini apa aja yang kita harus persiapkan ini. Kemarin saya itu mau tebar itu aplikasi pertama itu pakai apa itu kapur CAO, kapur kambing gitu. Bukan kapur itu ya. kapuk itu ya? Iya, kapur. Kapur lah. Bahasa modern itu kapuk. Bukan kapur yang bukan kapur anu loh. Kapur apa namanya itu? CAO Pak. Gamping, gamping. Yang gamping. Yang panas. Yang masih panas. Iya. Itu ibaratnya hampir seperti buat netralisir kuman-kuman itu yang jelek-jelek katanya gitu. Saya bukan ahli lab sih. Ya, jadi mekanisme reaksinya menggunakan CAO itu adalah meningkatkan pH Pak. Jadi meningkatkan pH sampai bisa drastis sampai 10. Di situ kondisi 10 pH 10 itu bakteri tidak akan hidup, sehingga dia bisa membunuh bakteri. Nah kemudian nanti akan dinetralisir lagi, pH-nya sudah turun lagi. Nah ada ramuan khusus yang beliau di sini, yang sampai saat ini juga saya masih belajar dengan beliau ini. Ya. Nah, ramuan apa? Tidak ada rahasia bagi beliau. Silakan mungkin nanti saya tanya juga ramuannya apa aja sih. Ramuannya ya itu di video saya udah ada itu. Ya. Tinggal diklik aja Itu dilihat begitu aja. jalan Ya, Pak. ya, Jadi ya. suruh melihat videonya Pak. Iya. Oke. Ini untuk kedalaman air itu gimana Bos menurut itu kita kan Dari sudah pinggir persiapan berapa, dari dalam berapa? pinggir berapa? Kalau kedalaman air itu saya masih menggunakan sekitar 1 meter lah, 1 meter atau 80 cm. Untuk di pinggir apa Di pinggir, itu? di pinggir. Di pinggir, Kalau ya. di tengah itu sekitar 140-an. Aduan, kurang lebih. Kurang lebih itu. Soalnya kalau terlalu dalam, saya pernah itu terlalu dalam itu udangnya rada kurang gimana gitu. Kurang bagus, malah lebih bagus yang lebih cakap. Itu ada pengaruh nggak kalau kedalaman air dengan ketinggian air ya? Misalkan tinggi sampai 160 dengan tinggi dengan 140, itu pengaruh di udang bagaimana? Kalau misalkan kita airnya terlalu tinggi, pengaruhnya apa di udang? Kalau airnya terlalu tinggi itu adaptasi suhunya itu kurang. Masih mending yang cetek suhu pH itu lebih stabil kayaknya gitu kan. Soalnya saya nggak pernah ngelip sih, nggak ada dukungan lab. Kecuali kalau ada dukungan lab baru bisa komentar. Iya. Ya, mungkin boleh sedikit saya jelaskan kenapa beliau tidak tinggi airnya, karena kondisi bediding terutama itu kalau airnya terlalu dalam itu akan terjadi stratifikasi suhu, jadi ada suhu yang berbeda. Mungkin kalau kita bisa turun antara suhu di mata kaki dengan di leher itu berbeda. Ya. Nah disitulah untuk menghindari hal-hal supaya tidak terjadi perbedaan suhu yang sangat drastis, maka beliau menggunakan kedalaman yang sedang-sedang saja lah. 80 cm itu udah ibaratnya sangat ideal. Tapi satu hal lagi, 80 cm ini kepadatnya 360 ini luar biasa Pak. Kita acungi jempol Pak. Iya, betul. Jempolnya besar. Iya. Ya. Jempolnya empat, Mantap. jempolnya Ya. empat. Jadi tidak ada lapisan yang seperti dulu mungkin kita tak ketahui. Kalau 100 ekor per meter kedalaman 1 meter cukup. Kalau mau 200 jadi 2 meter. Kalau mau 300 jadi 3 meter. Nggak bisa Ternyata nyimpen tidak kita. bisa seperti itu ya. Ya, tapi dulu pernah ada satu pemahaman seperti itu karena udang itu berlapis-lapis gitu ya. Tapi ternyata tidak ya Pak ya. Menurut saya tidak. Oh begitu. Soalnya saya kalau nggak salah itu sekitar 18 petak. 18 petak itu airnya dia segitu semua. Jadi rata-rata di pinggir itu sekitar 1 meter. 80. 80. Oh iya, 80-an. 80 sentian. Ya, sampai ada yang cincin lepas akhirnya nyabet ke tanggulnya jebol ya. Itu sih kesalahan. Dalam selama belajar ya kan? Iya. Tapi saya salut sama beliau walaupun dalam kondisi apapun tetap tersenyum Pak. Betul. Ya, Smile, Pak.
smile terus. Selalu bersyukur Pak. Segan-segan mengeluarkan ilmu. Nah itu yang saya salut Pak. Jadi tidak ada yang rahasia. Yang ditutupi tidak ada yang dirahasiakan. Iya. Ya. Makanya saya satu hari di sini betah untuk bertemu dengan Coach Bondol. Alhamdulillah. Dan satu hal Pak, rahasia yang belum disampaikan beliau Pak, tapi mungkin tidak diekspos sini. Yang tadi saya bisikan aja di belakang. Oh, iya, iya, iya. Tapi nggak ada rahasia. Ini kalau biar tahu Iya, iya, iya. Oh, aduh, Semuanya Pak. Ya, ya. Di belakang. Oke, kondusif. Semuanya itu udah pokoknya udah diterangin semua lah. Saya nggak ada yang rahasia, nggak ada yang apa itu nggak ada. Pokoknya beli penasaran dengan liga. ya. Ada lagi Pak Rafiq mungkin? Tanyakan. Udah cukup Pak. Aku lihat berdua udah Ah. cukup senang loh. Oh, Lihat orangnya aja udah cukup senang. Alhamdulillah. Siapa tahu nular loh maksudnya loh. Iya, Yang Pak. pagi Iya, nular loh. nular. Iya. Jadi nular. kalau pengalaman Aku cuma kita, gitu toh. iya, Iya. pengalaman Aku kita nggak kumpul nanya. Pak, Iya. kumpul presisi Iya. ya, udah serius, Iya, iya. Pak, kemudian Iya. Wah. Udah lihat positif aja udah seneng. Udah. Iya. Udah. Jadi dia menerapkan satu Iya. konsep selalu bersyukur Pak. Iya. Ini Coach Bondol itu pemahaman teorinya bagus, Iya. secara praktek hasilnya juga Bagus. Orangnya juga Bagus. bagus. Mantap. Begitu. Nah dia selalu senyum Pak. Iya. Senyum itu sedekah Pak. Iya, sedekah. Sayang sekarang mungkin ditutupi masker Pak. Jadi sedekahnya sekarang dalam bentuk yang Jaga jarak, jaga jarak. Ini udah jaga jarak jauh. Ya, makanya kemarin waktu mau kita konfirmasi yang 500 itu yang kolam panjang, Iya. telepon bos Mondol. Bos, ini mau konfirmasi nih. Ini masalah kolam panjang. Ini tebal 500 bagaimana? Ini aman apa enggak? Oh, masih aman. Dan nanti keluarnya 550, masih aman. Oh, kita ya tenang lah kalau Iya. sudah Ada konfirmasi. suhunya. Iya. Nah, gitu. Jadi kita selalu ikuti terus pokoknya. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi yang namanya di udang itu nggak ada orang udang. Kita itu belajar dari pengalaman. Nah, pas kebetulan model ini lagi bagus, lagi booming, ya kita ikutin lah. Iya. Nanti entah itu siklus depan, entah siklus kapan lagi itu mungkin beda lagi itu, ya kita nggak tahu. Iya. Kita yang jelas terapin ya yang Yang lagi bagus lagi siklus ini. berjalan, Oh, ya. Bakteri ini. Iya. Dalam alhamdulillah itu kemarin yang menggunakan sistem-sistem itu hampir ada 70 petakan itu hampir nggak ada yang gagal. Iya, hampir nggak ada yang gagal. Hampir nggak ada yang gagal. Ya ada 1-2 tapi kan ya hampir 90% lah. Iya. boleh nggak saya ungkapkan apa yang rahasia yang terakhir itu? Iya, boleh. Jadi kita yang paling betul-betul ya mudah-mudahan bisa kita tiru semua. Iya. Rahasia yang paling utama beliau kemarin kan ngupload ini Pak 28 gram 28 hari 4 gram. Wih apa tuh rahasianya? Rahasianya adalah ini gitu. Rupanya Pak beliau lagi ngemasin beras. Kemudian beras ini kemana akan ditempuhin kok lama Pak gitu ya. Ternyata dinaikin ke pickup berasnya dan beliau keliling alhamdulillah beliau bersedekah memberikan santunan beras bagi yang betul-betul membutuhkan. Nah ini salah satu hal yang patut kita acungi jempol dan kita Tiru. iya betul. Jadi konsepnya adalah bersyukur. Lain sakartum ba'adu dan aku melain apa sih punya azalillah sadid itu kata beliau. Ya. Jadi barang siapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah maka nikmatnya akan ditambah. Iya. Tapi kalau tidak Bersyukur, bersyukur azab Allah sangat pedih. Dia katakan demikian Pak dan harus selalu tersenyum gitu harus Iya. bahagia. Iya. Karena apa tuh? Bahagia dulu apa sukses dulu kata Iya. dia. Bahagia dulu Pak. Itu. Itu Sip. kuncinya yang mungkin dengan Mas siapa ini Pak? Lukman. Mas Lukman masuk juga nih. Sayang nanti jadi kameraman terus. Lukman. Lukman apa megaloman. Ada lagi mungkin saya juga masih betah ini. Iya, saya juga masih betah ini. Yang lain. Iya. Udah semuanya Udah cukup. Udah Mas Lukman. Oke.